Sebagian besar dari kita semua sudah tidak asing dengan istilah perfeksionisme, di mana seseorang itu sangat berusaha dan berjuang keras dan sangat detail terhadap apa yang mereka kerjakan untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Wow, mungkin terdengar menarik ya sifat perfeksionisme ini. Tapi, perfeksionisme itu bagaikan dua sisi mata uang. Nyatanya, perfeksionisme itu membawa kecemasan dan ketakutan pada diri kita akan kegagalan. So, here I am. Nama saya Axel Diadra dan di sini saya akan memberikan sedikit cerita tentang how to reframing healthier perfectionism. Perfeksionisme adalah standar pribadi, dorongan, atau cara berpikir yang menuntut kesempurnaan sehingga menolak segala sesuatu yang dianggap kurang. Pandangan tentang perfeksionisme sering dikaitkan dengan sifat positif tanpa cacat sedikit pun. Mereka menetapkan standar yang tinggi, impossible, dan tidak fleksibel karena takut akan mengalami kegagalan. Mereka juga tidak berani mengambil aksi atau tindakan jika mereka belum merasa siap. Masih kurang ini nih, timingnya belum tepat, masih terlalu itu, dan lain sebagainya. Hal ini justru memperlambat diri mereka karena didorong oleh rasa takut dan melihat hasil akhir sebagai standar penilaian kelayakan mereka. Ketika mengalami kegagalan, mereka pun akhirnya akan frustasi dan menghakimi diri mereka secara berlebihan. Menurut Matt Palmer, perfeksionis bermula ketika ia merasakan insecure dalam dirinya dan ingin diterima oleh banyak orang. Faktor orang tua yang selalu menuntut anaknya untuk terus sempurna juga menjadi pendorong timbulnya sifat perfeksionisme. Menjadi perfeksionis tentu membuat hidup kita menjadi penuh dengan tekanan. Kita sulit untuk menaruh kepercayaan pada orang lain karena dirasa orang lain tidak mampu untuk memenuhi standar diri kita. Akhirnya kita mengerjakan semua pekerjaan itu sendiri walaupun harus mengorbankan kesehatan, hubungan, dan kesejahteraan. Tentunya hal itu pada akhirnya akan melelahkan bagi diri kita. Lantas, apakah kita tidak bisa mencapai kesuksesan jika tidak menjadi perfeksionis? Apakah dengan kita berusaha untuk menjadi versi terbaik dari kita disebut dengan perfeksionis? Dan apakah perfeksionis itu selamanya buruk? Jawabannya adalah bagaimana cara kita menyikapi perfeksionisme. Perfeksionisme dapat bermanfaat jika kita mampu menyikapinya dengan cara yang lebih sehat. Ini disebut dengan healthy perfectionism. Ini dicirikan dengan mengambil target atau standar yang tinggi, tetapi juga realistis. Mereka berusaha mencapai yang terbaik untuk diri mereka sendiri dan bukan untuk memuaskan semua orang. Ketika target yang mereka capai itu mengalami kegagalan, mereka tidak menyalahkan apapun yang ada pada diri mereka. Mereka cenderung akan menerima dan menjadikan kesalahan atau kegagalan itu sebagai buah pembelajaran untuk mencapai target di kemudian hari. Oleh sebab itu, berikut ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah perfeksionisme menjadi lebih sehat. Yang pertama, berteman dengan ketidaksempurnaan. Gak ada pekerjaan yang sempurna, gak ada hasil yang sempurna, gak ada proses yang sempurna, dan bahkan diri kita juga tidak sempurna. Jadi, kita tidak perlu menuntut kesempurnaan yang sebenarnya itu saja bahkan tidak ada, sehingga membuat diri kita menjadi tidak bahagia. Orang-orang yang sukses maupun orang-orang yang kamu idolakan juga sebenarnya pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Sehingga, jangan menyalahkan dirimu berlebihan jika terjadi kegagalan pada dirimu. Dengan kita berteman dengan ketidaksempurnaan, hal itu akan memberikan ruang ketenangan pada diri kita untuk menjalani perjuangan yang kita lalui dengan lebih less pressure. Yang kedua, dikotomi kendali. Seringkali suara-suara yang ada di kepala kita justru mendorong kita untuk menghindari kesalahan atau menghindari kegagalan. Well, kita bisa mengganti kata-kata itu dengan hal-hal yang lebih positif dan juga konstruktif. Misalnya, aku sudah berusaha dan berjuang sejauh ini. Aku sudah melakukan yang terbaik. Jika aku gagal, itu tidak apa-apa. Yang pasti aku akan berusaha dan mencoba lagi di tahun depan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Mungkin ini terdengar sangat klise, tapi terbukti bahwasannya bersyukur ini membantu kita untuk merefleksikan dan memaknai proses yang kita lalui selama ini. Kita bisa memberikan apresiasi ataupun memberikan reward pada diri kita, sehingga kita akan termotivasi dan semangat untuk melanjutkan proses-proses kita ke depannya. Kita semua pasti selalu menginginkan yang terbaik. Kita semua pasti selalu ingin mengupgrade diri supaya bisa lebih baik lagi. Dan itu sangat wajar dan tidak apa-apa. Satu hal yang perlu kita sadari, jangan sampai target yang ingin kita capai justru membuat diri kita menjadi tidak bahagia. Sesulit apapun proses itu ke depannya, jangan sampai kita menyerah pada diri kita sendiri hanya karena kita menuntut sebuah kesempurnaan. Karena nobody is perfect and it's okay to not be perfect. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.